Atau teman Indonesia pernah juga bila apa sebar CV kemana-mana, nggak lolos, so, udah dipanggil interview, kok nggak dipanggil-panggil untuk pekerjaan pertama gitu ya. Jadi ada nggak yang pernah seperti ini nih teman Indonesia, apalagi yang biologi, pernah ngalamin nggak? Sekarang berkarir di mana gitu ya? Boleh dong cerita ke aku di kolom chat. Pernah banget ya. Jadi itu adalah situasi-situasi fresh graduate ataupun misalnya yang udah gap year teman-teman. Kenapa aku bilang kalau Indonesia itu membantu dan ini yang bikin aku tertarik untuk berkarir di sini. Boleh di selanjutnya karena kalau Indonesia itu bantu generasi muda untuk punya kesempatan berkarir dan pengembangan karir dengan program 3P. Apa aja tuh programnya? Pertama adalah persiapan. Di persiapan ini cocok banget buat yang fresh graduate yang belum tahu mau kemana nih arah karirnya, mau switch karir atau linear, itu bisa kita mewadahi dengan tes potensi dan minat kerja serta bimbingan karir. Jadi cocok banget. Ini buat yang masih bingung ya. Yang kedua adalah pelatihan. Ini cocok buat teman Asia yang udah tahu nih maunya apa. Misalnya nih mau HR. Jadi teman Indonesia bisa pilih nanti di kelas profesi atau kelas karir yang untuk menambah kemampuan teman Indonesia di bidang HR. Dan ada juga namanya kursus sampai dapat kerja. Jadi kursus sampai dapat kerja ini adalah program kita yang paling hits ya, paling banyak diminatin karena kita mewadahi teman Indonesia selain untuk dilatih, kita juga kasih fasilitas magang. Magangnya tuh bukan di tempat yang kaleng-kaleng ya. Tempat yang partner kita ada 100, nanti aku kasih tahu listnya mana aja. Jadi teman Indonesia nanti bisa magang. Gitu. Jadi bukan hanya teori-teori aja, tapi teman Indonesia bisa merasakan pengalaman bekerja, real pekerjaan seperti apa. Dan kalau teman Indonesia mau, kita bisa sampai pendampingan pencarian kerja. Ya, itu ada di nomor dua di pelatihan khusus sampai dapat kerja. Dan terakhir ini adalah pendampingan dan akan coming soon khusus teman Indonesia yang udah punya skill ya terus backgroundnya sesuai tapi kok belum dapat kerja nanti kita ada program khusus hanya program pendampingan pencarian kerja gitu. Nah, aku akan membahas sedikit tentang kursus sampai dapat kerja itu apa aja sih. Nah, jadi teman Asia, boleh dong kakak di slide selanjutnya. Di kursus sampai dapat kerja ya teman Asia, itu teman Asia bisa milih 4 jurusan. Jurusan pertama itu ada namanya admin HR ya. Yang kedua ada namanya admin keuangan ya. Yang ketiga ada admin business development, yang terakhir adalah admin eksekutif. Ada 4. Jadi teman Asia kalau hari ini pilih HR ada jurusannya sesuai. Jadi teman Asia bisa pilih kursus sampai dapat kerja di pelatihan HR. Itu durasinya kalau kelas itu 3 bulan. Kalau teman Indonesia mau magang sampai dapat kerja durasinya 9 bulan gitu. Kapan sih Kak kelasnya? Ya, boleh dong Kakak di slide selanjutnya. Kapan sih kelasnya gitu ya? Kelasnya itu sebentar lagi akan mulai itu di bulan Mei. Jadi daftar sekarang teman Indonesia nanti akan kelas intensifnya di bulan Mei. Tapi kita kasih kuota nih buat yang bayar tercepat itu nanti dapat 10 April kesempatan ikut pre-onboarding gitu ya. Jadi yang paling cepat nanti di 10 April tapi kelasnya itu ada di 5 Mei. Magangnya kapan nih Kak? Magangnya itu di Agustus ya teman Asia. Gitu di bulan Agustus, nanti pendampingan pencarian kerjanya di bulan November. Jadi kalau teman Asia yang pengen dapat kerja di tahun ini, itu bisa ikut kursus sampai dapat kerja. Dan kebetulan untuk HR itu kita mulai dari 299.000 per bulan. Tapi ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan teman Asia. Jadi nanti teman Asia tuh bisa tanya-tanya atau konsultasi sama apa namanya sama edu sales kita atau dia bilang mau dong kak offline atau online gitu ya. Tolong nanti kakak admin bisa kirim linknya aja ya. Kirim linknya aja di kolom chat teman sih bisa pilih, bisa tanya-tanya sama edu sales. Bagaimana sih caranya supaya saya tahun ini bisa dapat kerja di kursus sampai dapat kerja gitu. Jadi tanya-tanya aja supaya tahun ini bisa dapat kerja. Mumpung batch-nya lagi dibuka. Kalau batch-nya nanti mundur lagi, teman sih bisa dapat kerja tahun depan kayak gitu ya kelamaan. Nanti kalau belum dapat kerja, gimana bisa cari jodohnya gitu atau nikahnya misalnya gitu ya. Nah,
Jadi ini teman Nesya, aku kasih tahu lagi nih, magangnya di mana sih? Boleh boleh slide selanjutnya. Dari 299.000 loh, itu bisa sampai dapat kerja. Nanti kalau teman Asia bisa cek-cek juga ya, kalau jadi HR itu rate gajinya berapa, bisa tanya juga nanti di EduSales. Jadi bisa balik modal banget nih dengan harga kursusnya, kayak gitu. Nah, boleh kakak slide selanjutnya? Nah, ini nih, jadi dari dengan 299.000, teman Asia itu akan dapat pertama pendampingan profesional di bidang kerjanya. Jadi dia akan dimentorin. Ini yang tidak dipunya kursus lain, yaitu adalah mentor. Ya, kalau kursus lain mungkin kayak 2 hari, 3 hari selesai. Tapi kursus kita untuk kelas itu 3 bulan dan dapat mentoring dari orang yang udah berpengalaman, gitu ya. Terus di magang, ya. Magang ini kita penyalurnya sampai di 100 mitra yang berpartnership dengan kita, gitu ya. Ada yang tanya, Nakes bisa nggak sih Kak jadi HR? Aku tambahin saya lagi ya teman Asia. Jadi kalau kursus kita akan ajarin teman Asia meskipun skillnya teman Asia masih nol. Itu meskipun skillnya masih basic, tidak punya skill, kita akan ajarin apa sih basic-basic yang teman Indonesia butuhkan kalau pengen berkarir di HR. Ada sesi live, kita kasih materi dari yang sesuai dengan jurusan teman Indonesia. Terus yang paling penting adalah sertifikat, ya, sertifikat magang, sertifikat teman Indonesia kelas itu akan kita berikan. Jadi itu nanti akan bikin teman Indonesia lebih pede. Kebanyakan kalau HR itu switch karir ya, misalnya dari ilmu kesehatan itu juga ada kayak gitu ya. Terus atau juga ada yang dari fisika, ada yang dari filsafat. Kebanyakan sih switch karir ya di HR. Jadi nggak mesti melulu harus biologi. Jadi aku punya siswa gitu ya, dia dari fisika sama kayak aku. Eh, Terus kemudian di HR dan akhirnya dia sekarang jadi jauh lebih pede. Karena apa? Karena didampingin gitu ya. Nah, mungkin ini slide terakhir kali ya, magangnya offline Kak. Magangnya itu teman Indonesia kita siapin mau offline mau online. Jadi teman Indonesia bisa pilih. Teman Indonesia nanti bisa milih mau yang mana gitu ya. Nah, ini magangnya, tempat magangnya ya. Jadi kita kasih jaminan teman Indonesia kalau misalnya bayar 299.000 itu bukan kasih kualitasnya nggak biasa-biasa aja, kualitasnya baik gitu. Karena teman Indonesia bisa terfasilitasi untuk magang di Deko Rumah. Siapa sih yang nggak tahu Deko Rumah? Atau Sodexo. Pernah dengar nggak? Atau yang pernah pakai kuponnya boleh. Itu boleh buat fresh graduate nggak, Kak? Bisa, bisa banget. Jadi misalnya kalau udah semester akhir nih tinggal nunggu wisuda atau yudisium, bisa kok dimulai untuk sekarang kursus. Jadi nanti teman Nesia langsung nggak gabut ya, lulus nggak gabut nyari-nyari kerja, langsung ikut pelatihan, bisa magang, bisa dapat kerja tahun ini lagi gitu. Ada juga teman kita, siswa aku yang HR dan dibilang, Kak aku mau dong di Pondok Indah. Iya bener, kita juga ada nih pelatihan, bukan magang sampai di RSPI kayak gitu ya. Magangnya berapa lama Kak? Magangnya 3 bulan. Jadi 3 bulan kelas, 3 bulan magang, 3 bulan pendampingan kerja. Wah, antusias banget ya tanya-tanya. Jadi kalau teman isi bener-bener pengen banget berkarir di HR, jadi saran aku jangan hanya ikut Zoom yang sebentar, kursus yang cuma beberapa hari, tapi mulailah berani ambil langkah untuk bergabung dengan Talensia gitu ya, tanya-tanya kursusnya dan metode paymentnya kita pasti kasih alternatif solusi sesuai dengan kondisi keuangan teman Indonesia. Gitu. Jadi dari aku cukup nih Kak Dana. Kayaknya kalau dilanjutin bisa panjang nih ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi nanti yang udah tadi ya, yang dapat 3, ya Kak Yohana itu 8 kali itu udah jadi siswa kita ya, udah daftar. Jadi yang 3 kali boleh dong nanti langsung klik aja kolom chat terus bilang, Kak aku ikut 3 kali, aku mau claim reward. Gitu. Thank you Kak Danang. Oke, terima kasih Kak Marta. Sebentar ya. Oke, teman Asia semua, nah balik lagi sama aku ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat ya di kolom chat, ini rame banget yang penasaran sama programnya Talanesia, terus sampai dapat kerja itu gimana. Jadi untuk kakak admin, boleh tolong dikirimkan ya di kolom chat. Nah itu ada link nanti teman-teman. Teman-teman bisa klik dan nanti akan diarahkan langsung ke WhatsApp. Nah jadi semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi supaya langsung nih dijawab personal gitu ya. Karena kan kalau di room chat kayak gini, yang hadir pun juga ada 441 orang, belum di YouTube gitu ya, akan lebih banyak lagi. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang gak kejawab nih. Jadi
kalau teman-teman pengen dipastikan pertanyaannya dijawab, silakan langsung aja ke WhatsApp-nya Talnesia. Atau mungkin kalau misalnya mau ke Instagram juga boleh. Intinya langsung aja hubungi Talnesia ya. Oh iya, nah di sini nanti kalau teman-teman ada pertanyaan dan ingin menanyakan pertanyaan nanti ke narasumber kita ya, teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman sekarang, dan nanti akan diarahkan ke Slido. Nah, di Slido itu teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya ya. Misalnya mau nanya tentang apa aja sih skill yang harus dipelajari kalau mau jadi HR recruitment, atau HR recruitment tuh boleh nggak sih dari jurusan seni? Kayaknya tadi ada yang nanya juga dari jurusan seni gitu ya. Nah, itu boleh banget. Silakan di-scan aja di sini, atau teman saya semua bisa nanti klik link yang sudah dikirimkan kakak admin di link chat ya teman saya semua. Oke, bisa next. Nah, sekarang aku akan sedikit ini ada ice breaking supaya teman-teman bisa fokus. Ini juga bridging ya, biar teman-teman bisa fokus nanti sesi belajarnya bersama Kak Lina di malam hari ini. Nah, pertama aku ada pertanyaan nih. Kalau teman-teman bisa direkrut untuk satu profesi unik yang jarang ada, kira-kira teman-teman tertarik sama profesi yang mana sih? A. Detektif swasta. B. Pencicip makanan hewan. C. Tester kasur profesional. Atau D. Amal cinta. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, atau D? Wow, wow. A. Yang A rame sekali ya. Wow. Yang C juga rame nih. Dan ada yang peramal cinta sangat antusias sekali. Mantap sekali ya. Karena menjadi peramal cinta itu tantangannya juga menarik sekali ya. Oke, next kakak operator. Nah, kalau tadi kan teman Nesia yang direkrut. Nah, sekarang kalau teman Nesia mau merekrut kandidat untuk masuk ke perusahaan teman-teman, kira-kira teman-teman akan memilih kandidat yang seperti apa sih? A, yang rajin tapi chatnya tipe mulu, jadi kalau ngechat tuh salah mulu gitu ya. B, si good looking tapi nggak ngerti Excel. C, si zenius tapi nggak pernah on time. Tahu D, si cekatan tapi sepanggilan. Yang mana nih teman-teman? Yang D, A, A. Yang rajin tapi chatnya tipe mulu. Oh, tipe mulu gak apa-apa berarti ya, masih bisa ditoleransi ya. Oke, A, banyak sekali ya yang A ya. Wow, 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 wow. Oke, nah yang jadi pertanyaan kan sebetulnya kalau kita misalnya sekarang sebagai HR recruiter, misalnya berhadapan dengan empat kandidat ini, sebenarnya mana sih yang paling tepat untuk kita rekrut masuk ke perusahaan kita? Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut gitu ya tentang HR recruitment. Dan boleh next, kakak operator? Dan kita akan bahas langsung bersama Kak Lina, Afifah Pritawati. Jadi Kak Lina ini adalah Senior Manager Talent Acquisition di PT Sarana Bukti Infrastruktur, 10 tahun bidangnya ya. Di pengalamannya itu 10 tahun, teman Asia semua. Jadi ini sudah sangat berpengalaman, sudah sangat expert. Mungkin boleh next juga Kakak Operator. Aku akan sedikit mengenalkan nih, Lina itu siapa. Mungkin untuk teman Asia semua juga yang penasaran, kalau mau jadi HR recruiter, itu sebetulnya tuh jalur karirnya bisa kayak gimana sih? Nah, ini salah satu contohnya Kak Lina, teman-teman. Jadi Kak Lina itu memulai karir di 2015 sebagai HR generalis. Nah, jadi memang utamanya itu belum ke fokus kemana-mana ya, masih ke umum nih, HR generalis. Nah, setelah itu masuk menjadi HR Compensation Benefit and Training. Nah, ini mulai spesifik nih. Nah, lanjut di tahun berikutnya jadi Human Capital Development Specialist dan Human Capital Empowerment Manager gitu ya. Dan Kalina ini, fun fact-nya juga ya teman saya, sudah menjadi subject matter expert, sudah menjadi pengajar di Thailandnesia sejak 2023. Wow, berarti ini sudah hampir 2 tahun ya menjadi pengajar di Thailandnesia. Dan terakhir, hingga saat ini, Kak Lina sekarang menjadi Senior Manager Talent Acquisition. Gitu ya. Jadi untuk menjadi talent acquisition itu ternyata karir path-nya bisa seperti Kak Lina ini, teman saya semua. Mungkin teman saya semua makin penasaran ya, pengen ngobrol-ngobrol langsung nih sama Kak Lina. Nah, kita langsung panggil aja ke layar kita bersama, yaitu Kak Lina. Halo, selamat malam Kak Lina. Ya, halo, selamat malam. Wah, saya berada di perjalanan. Kalau ngelihat layarnya unik, ya itulah. Wow, wow. Kak Lina lagi di perjalanan ya. Oke. Betul. Nanti Tapi ini ada suaranya, cerita. aman ya? Aman Kak Aman, Lina, aman, suaranya aman, aman. aman. Oke. Ini rekor ya, Kak Lina empat gimana, ratus gimana dua kabarnya sekarang puluh Kak ya. Lina? Sehat, sehat. Sehat ya, Ya, Alhamdulillah. sudah Oke. berbuka. Iya, sudah berbuka ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, Amin. bisa next kakak operator.
Nah, ini juga nih, aku pengen coba, mungkin nanti kita bisa lihat bersama ya, Kalina kira-kira pendapat dari teman saya semua yang hadir di malam hari ini tuh kayak gimana sih? Coba yuk kita coba sharing di kolom chat. Kalau dengar kata HR rekrutmen, apa sih kata yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman? Ini HR rekrutmen ya, spesifik HR rekrutmen. Menurut teman-teman tuh apa sih? Personalia, banyak duit. Wow, banyak duit katanya Kalina. Waduh, nanti mungkin bisa Iya, klarifikasi iya, ya iya. gimana tuh Bisa, banyak duit. bisa. Oke, interview, interview. Wow, interview ternyata banyak sekali ya. Oke, interview, interview rekrutmen. Wow, oke, 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 oke. Wow. Nah, tapi kalau kalau dari Kalina sendiri gitu ya, waktu Ya. kan tadi kan kita melihat perjalanan Hmm. karirnya Kalina ya, dan kalau yang aku lihat memang di awal masuk industri itu Kalina tidak Hmm. langsung jadi HR recruiter ya, dari HR generalis dulu gitu. Nah, kalau Betul. Kalina sendiri dulu waktu awal-awal ini, awal-awal berkarir, itu first impressionnya ke HR recruitment itu sebenarnya kayak gimana sih dari Kalina? Karena dulunya di sini ada yang psikologi kan ya. Tadi saya lihat di chat roomnya juga ada teman-teman dari jurusan psikologi. Itu ya ngetes sih awalnya. Kayaknya bakal banyak testing, bakal banyak interview, bakal banyak wawancara gitu ya. Tapi ternyata nanti sepanjang perjalanan itu akan lebih spesifik lagi nih. Apalagi kalau sekarang namanya bisa jadi tadi teman-teman lihat bukan di rekrutmen ya, tapi saya lebih spesifik lagi di talent acquisition. Nanti itu ada, ternyata ada spesialisasinya lagi, ada kekhususannya lagi nih. Nah, itu yang um, menarik ternyata nanti setelah seiring berjalannya waktu. Kurang Oh, lebih sih oh, itu. berarti HR recruitment sama talent acquisition itu beda Mm-mm. Kalina. Beda, itu beda, Wah, beda. Wow. beda, Menarik, 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 menarik. Nanti beda. kita akan bahas ya, karena ternyata Ya. teman-teman saya semua ya. Jadi HR recruitment, kalau misalnya nih ada di Hmm. LinkedIn teman saya semua ngelihat ada yang title-nya HR recruitment sama talent acquisition, itu ternyata Hmm. beda teman saya semua. Dan nanti kita akan bahas ya. Oke, bisa Boleh. next Kak Operator. Nah, mungkin ini nanti juga bisa kita minta klarifikasinya ya dari Kalina. Tapi kalau menurut teman-teman, kenapa ya posisi HR recruitment itu sekarang semakin dicari-cari sih oleh perusahaan? Kenapa juga ya banyak orang yang tertarik jadi HR recruitment? Kalau menurut teman saya semua, kira-kira kenapa nih? HR bukan saja merekrut, tapi masih luas job desk-nya. Oke. Kira-kira kenapa nih teman saya semua? Posisi yang paling vital dalam perusahaan. Peluang gaji tinggi, Kak. Aduh, gaji lagi nih. Ini sepertinya ini ke gaji ya. Oke. Kira-kira apa lagi nih teman saya semua? Kalau jurusan teknik industri nyambung nggak, Kak, ke buat HR recruitment? Nah, nanti kita akan bahas nih sama Kalina. Untuk mencari kandidat yang sesuai dengan perusahaan. Oke, jenjang karir. Karena SDM berkualitas penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Karena HR itu jantung perusahaan. Wow, wow, wow. Oke, 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 oke. Nah, tapi kalau dari Kak Lina sendiri, untuk saat ini mungkin mau mau Ya. minta pendapat Kak Lina juga ya. Apakah betul Mm-mm. Kak Lina kalau belakangan ini banyak Mm-mm. perusahaan tuh sekarang lagi mencari HR rekrutmen Kak Lina? Ya, jadi terutama kalau yang sekarang sih yang lagi paling banyak dicari itu di dua bidang ya. Jadi HR recruitmentnya khusus yang tech. Jadi teknik tadi ada yang bilang ini kalau jurusan teknik kayak gimana itu ya benar. Yang satunya lagi adalah bidang IT. Jadi em, bukan karena turnover rate-nya, tapi kalau khusus IT dan teknik itu nanti seiring berjalannya waktu, itu akan terlihat bahwa teman-teman yang memang spesialis untuk di site-nya dan orang yang akan melakukan operasional dari bisnis atau produk perusahaan itu tidak terlalu baik gitu untuk dicari. Jadi kadang juga teman-teman ini tidak terlalu aktif ya di sosial media LinkedIn gitu misalnya untuk dicari CV-nya. Nah, ini jadi tugasnya teman-teman rekrutmen yang lebih spesialis di bidang itu yang akan mencari kawan-kawan ini gitu. Jadi ya banyak sih gitu. Oh. Memang masih dibutuhin. Cek aja di LinkedIn banyak. Wow. Wow, wow, wow. Oke, berarti tadi kalau semisal gitu ya ada yang dari jurusannya teknik, Mm-mm. misalnya Mm, tambangan gitu misalnya. Oh, berarti kalau betul. kayak gitu tuh HR-nya tuh HR yang memang ngerti bidangnya itu gitu Kalina ya berarti. Hmm, ya, karena kalau dilihat kemarin kan
kalau lihat CV saya tadi di nomor 3 itu TK pertama saya jadi itu sebenarnya saya ngambil di itu perusahaan saya itu adalah perusahaan eh, EPC jadi kontrak construction. Nah di situ saya pegang Hmm. proyeknya waktu itu migas dan tim saya yang rekrutmennya itu adalah anak teknik industri. Tadi ada teman yang jawab ya. Kalau teknik industri gimana gitu. Dia teknik industri, satu teknik industri, yang satu teknik elektro. Karena mereka jauh lebih ngerti nih kalau istilah-istilah em, saya butuh teman-teman correct me if I'm wrong ya itu ada teman-teman electrical teman-teman rotating itu kalau saya sendiri yang dari psychology itu udah aduh ini jurusan apa lagi gitu mana yang nanti akan matching dengan profesi itu udah ngeblinger. Nah lebih baik saya cari yang memang ahlinya dari jurusan itu mereka saya didik buat jadi apa rekruter teman-temannya nih jadi ketika oke positioning oke si A B C D F G ini nanti buat di posisi ini nih kalau di lapangan kalau di site nah itu juga jadi bisa banget sebenarnya sebenarnya sih jauh lebih idealis seperti itu ya gitu. Oh, wow, wow. Berarti, wah ini pun sebetulnya menyambung dari ceritanya Kalina ya. Aku juga mau Mm-mm. menceritakan fun fact-nya nih Kalina. Jadi kalau sekarang gitu ya, siswa-siswanya khusus sampai dapat kerja di Thailandia sekarang, terutama untuk jurusan HR, itu ternyata banyak yang jurusannya tuh bukan psikologi Kalina. Jadi kayak jurusan dari teknik, jurusan komunikasi, bahkan ada juga yang kemarin itu sempat aku tahu juga ya, itu dari jurusan kesehatan, di bidang kesehatan gitu ya, ada keperawatan atau mungkin kedokteran gitu, yang akhirnya mau jadi HR juga gitu Kalina. Dan itu ternyata kalau tadi dari cerita Kalina, aku menangkapnya bahwa oh ternyata yang di bidangnya gitu, yang sesuai dengan bidangnya itu ternyata bisa dibutuhkan juga ya. Makanya wajar juga akhirnya banyak yang akhirnya Betul. beda jurusan tapi tetap bisa jadi HR gitu ya Kalina ya. Betul, cuman memang apa pandangannya itu adalah bahwa kalau HR itu tadi nih ada yang bilang, tapi kenapa nih itu di jurusannya psikologi, hukum, manajemen gitu. Jadi stereotipnya sih sebenarnya. Padahal kalau ibaratnya kan orang yang paling jago untuk mengambil teman-temannya buat jalanin bisnis yang memang sesuai itu, ya kalau bisa sih ada orang yang ngerti ama ini tuh ngapain, ini bisnis apa gitu. Nah jadi sebenarnya pasti bisa banget sih untuk masuk ke situ. Nggak ada selama mau belajar sisa lain ya karena tadi ada yang bilang bahwa komponen HR itu banyak banget. Nah selama dia mau belajar yang lain-lainnya juga itu bisa 100%. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Wow, wow, menarik banget sih. Jadi tenang aja teman sih semua yang merasa jurusannya nggak sesuai sama HR. Tadi ya, oh saya bukan lulusan psikologi, tapi saya mau jadi HR. Tenang aja teman sih semua, karena bisa. Selama tadi kalau kata Kalina, teman sih semua mau belajar dan mulai perlahan membangun skill untuk menuju ke HR ya, gitu ya. Oke, nah tadi juga ini mungkin ada beberapa apa ya, tadi juga pernyataan gitu ya dari teman-teman bahwa oh, HR itu jantungnya perusahaan, vital sekali perannya itu penting HR rekrutmen ini gitu. Nah, kalau dari Kalina sendiri mungkin kamu mau minta klarifikasinya juga gitu ya Kalina ya. Sebenarnya tuh perannya HR rekrutmen itu tuh penting apa sih kalau di perusahaan? Oh ya, oke. Pertanyaan ini bisa saya jawab karena saya pernah ngebangun dari nol perusahaan. Jadi Uh, eh, faktanya adalah kalau perusahaan dibangun itu pasti ada 3 komponen. Yang pertama dia pasti punya orang finance, pasti ada yang ngurusin uangnya. Yang kedua ada orang produknya, itu adalah orang operasionalnya, bukan marketingnya dulu ya, tapi dia pasti punya jalannya waktu dia wajib merekrut atau mengambil orang baru itu pasti butuh orang rekrutmen dan rekrutmen yang jago atau yang memang dia secara sosoknya itu mau bertumbuh gitu ya itu pasti akan belajar juga bisnisnya seperti apa jadi nggak cuman oh ya udah orangnya kayak gini nih kriterianya speknya kayak gini kamu nyari plek ketiplek sesuai dengan spek yang dikasih aja gitu tapi kamu tidak belajar sebenarnya bisnisnya kita mau ngapain sih nah itu pasti nanti ada gap akan berulang kali nyari CV-nya lagi nyari CV-nya lagi tapi kalau kamu ngerti kita bisnisnya tentang apa ini sebenarnya mau jualan apa nanti dari spek yang dikasih sama user itu langsung ketangkep oh maksudnya adalah orang yang seperti ini loh gitu jadi sebenarnya iya bakal dibutuhkan sih. oke, oke, oke. Jadi kalau gitu memang HR rekrutmen itu menjadi penting karena bukan hanya tentang pengetahuan, oh ini tuh butuh spek yang gimana, tapi juga memang Betul. harus memahami bisnis ya, Kak Tina ya. Apalagi tadi Mm-mm. ya ketika bisnisnya awal-awal baru dibangun dan
Mm-mm. mulai membutuhkan tim yang lebih besar gitu ya Kalina ya. Betul, betul. Oke 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 oke. Menarik 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 menarik. Nah, kalau HR recruitment sendiri, tadi kan Kalina sempat mention gitu ya, Ya. bahwa memang gak semuanya tuh harus dari lulusan psikologi. Di beberapa sus Mm-mm. gitu ya, memang Ya, butuh HR recruitment juga yang ibaratnya ngerti di bidangnya nih Kalina gitu ya. betul. Nah, sebetulnya kalau ibaratnya gimana? Kalau orang yang jurusannya tuh bukan psikologi nih, terus dia Mm-mm. misalnya tuh akan menjadi HR gitu ya, Mm-mm. akan menjadi HR recruitment gitu. Ya. Itu sebetulnya tuh secara apa ya? Secara skill gitu ya. Mm-mm. Kira-kira top 3-nya gitu yang harus mulai dipelajari dari sekarang atau mungkin Mm. disiapkan dari sekarang. Itu tuh apa Ya, aja sih Kalina? top 3-nya ya. Top 3-nya yang pasti pertama pasti tak ke komputerannya dulu ya, ke komputeran dasar itu dulu, aplikasi dasar Hmm. semuanya karena yang namanya HR itu kalau tadi dia yang jawab di awal ini bakal banyak banget administratif itu benar. Administratifnya akan banyak, dokumen yang akan banyak. Nah, tadi juga ada itu yang ngejawab kenapa jurusan hukum karena human resource di Indonesia itu akan sangat erat sangkut pautnya dengan hukum ketenagakerjaan. Jadi kenapa sih tadi kalau ada ini ada jurusan hukum dibutuhkan gitu karena industrial relation itu sangat penting. Itu adalah salah satu komponen yang gak akan lepas lah gitu untuk sebuah uh, demand yang sehat dan baik ya gitu. Terus kemudian um, tentu yang tadi soft skillnya habis itu soft skillnya dari sisi komunikasinya dia, bagaimana dia bertindak gitu. Yang pasti apa tiga komponen ini sih gitu, tiga komponen dasar ini yang tadi ya kekomputeran dasarnya semua, karena sisanya adalah nanti keilmuan yang akan bisa diolah atau akan bisa dilatih ya seiring sambil mencari pengalaman, sambil terasa nanti praktikalnya. Terus kemudian yang tadi apa di soft skillnya itu, dan yang tadi yang terkait dengan paling beratnya sih di undang-undang tenaga kerjanya. Uh, Ternyata kalau dari yang aku pahami ya, memang cukup banyak ya Kalina ya. Ternyata nggak cuma dari sisi administrasi, nggak cuma dari sisi tadi soft skill-nya juga bahkan harus mengerti gimana kebijakan tenaga kerjaan di Indonesia saat ini ya Kalina ya. Wow, oke. Iya, itu. Hmm. Kalau mau sehat sih begitu ya. Oke dah. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin gini ya Kalina ya. Mungkin ini pun juga kalau yang aku coba lihat di kolom chat pun mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga gitu ya sekarang. Berarti kan ketika kita bukan dari jurusan yang tadi ya relate sama itu, berarti kan harus ada semacam investasi nih yang dikeluarkan untuk ibaratnya belajar Betul. skill itu. Hmm. Gitu kan, mulai dari waktu, tenaga, Hmm. gitu ya. Itu kan harus Hmm. diinvestasikan untuk belajar itu. Dan jadi pertanyaannya, worth it gak sih Kalina kalau misalnya kita salah jurusan, misalnya, atau jurusannya nggak sesuai untuk HR, terus pengen jadi Hmm. HR dan menginvestasikan itu tuh worth it gak sih? Prospeknya tuh Hmm. kayak gimana sih gitu proyeksi dari karirnya untuk HR recruitment ini? Oke. Kalau yang pertama shifting mindset dulu ya, bahwa kalau tadi katanya adalah salah jurusan. Nah, tapi kita tidak akan membahasakan gitu. Tapi kita sudah menempuh jurusan itu, sekarang saya mau upskilling. Nah, gitu. Jadi Ah, kamu oke. sudah punya jurusan tadi, keilmuan itu. Terserah kamu ilmunya apapun, itu pasti ada sisi baiknya. Tadi ada apa tuh yang teknik industri. Saya yakin kamu jago banget terkait dengan apa kalkulasi atau rigidnya angka perhitungan. Kamu bisa pakai itu di payroll. Tadi ada anak jurusan hukum, udah jelas itu namanya hukum, dokumennya ngelihat tulisan kecil-kecil atau hubungan antara satu ayat undang-undang dengan undang-undang lainnya gitu ya. Itu kan layeringnya banyak, itu kamu pasti akan awet. Terus tadi ada teman-teman yang jurusannya dari kesehatan, nakes nih, ilmu kesehatan. BPJS emang dipegang siapa? Itu dipegang kita. Itu udahlah, itu nanti kamu akan tahu juga, oh kenapa sih nanganin orang seperti ini, nanganin teman-teman yang lain seperti ini. Belum lagi kadang ada HR yang dicampur dengan GA atau K3. Jadi nggak usah ragu, hampir semua jurusan, ini bukan karena jualannya ya, maksudnya hampir semua jurusan itu sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah pengelolaan sumber daya. Jadi bahkan kalau misalkan di level manajemen up, itu di level manajemen up nanti tiba-tiba akan muncul tuh kalau teman-teman yang bagian training atau pernah ngolah training, itu nanti ada satu training namanya HR for non HR. Jadi justru HR untuk orang non HR, karena pada dasarnya nanti ketika ada di level manajerial, kamu akan mengelola tim. Dan tim itu ya
itulah that's what HR is, itulah human resource gitu. Ya nanti ujung-ujungnya mereka manajer itu akan ngelola teman-teman, jadi pasti akan dipelajari. Mau jurusannya apapun juga ujung-ujungnya jadi seorang HR gitu. Cuma kalian Oh, kalau yang ada wow. di sini kayaknya pengen data gitu. Oke, oke. Tadi aku suka sih statement dari kalian ya, bahwa tidak ada salah jurusan ya kalau di HR ini. Bahwa lebih ke kita sudah punya modal, tinggal upskilling, tinggal bagaimana akhirnya kita bisa lebih relevan lagi gitu ya dengan posisi HR-nya. Apalagi juga HR tadi bidangnya banyak ya, dan yang dikerjakannya pun banyak, tinggal gimana upskilling ke arah sana ya. Nah, yang kalau Betul. bisa kita lihat di sini juga di layar kita yang lagi di-share screen juga nih kalian nih, bahwa peluang karirnya cukup luas ya, dan dengan secara Iya. kompensasinya pun juga cukup menjanjikan nih, Kalina. Nah, HR di Job Street karena semua perusahaan butuh rekrutmen. Wah, ini baru Job Street aja nih, belum platform-platform yang lain ya. Mungkin jumlahnya lebih Belum banyak lagi banyak. ya, Kalina. Uh, Hmm, menarik, menarik, betul menarik, betul. menarik. Oke. Nah, mungkin di sini pun teman saya semua mungkin banyak juga nih Kalina yang masih bertanya-tanya gitu ya, dan mungkin belum begitu punya gambaran gitu ya sebetulnya tuh HR recruitment tuh kerjanya apa aja gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Kalina kalau secara job desk-nya nih gitu ya. HR recruitment itu sebenarnya pekerjaannya ngapain aja sih sehari-hari? Oke. Kalau rekrutmen ya, kalau di nanti kita ke talent acquisition. Kalau rekrutmen ya jelas nyari orang. Pasti nyari orang, nyari nanti penggantinya siapa. Kemudian ini ada posisi di mana, siapa, kapan, kayak 5W1 hanya semua deh, 5WH-nya gitu, itu semua dilihat. Dan bahkan kalau bisa, kalau kamu sudah cukup ahli, sebelum itu usernya minta, kamu udah tahu bahwa ini sekian bulan ke depan akan nambah orang. Jadi itu namanya manpower planningnya. Nanti dari manpower planning, terus ada juga analisa yang namanya apa workforce gitu ya, analisa workforce. Nah itu juga akan jauh lebih ngelihat market atau ngelihat peluang arah bisnisnya perusahaan. Jadi itu akan jauh lebih dikit di sana. Nah kalau talent acquisition ini lebih ke depan lagi, udah direkrut, bukan cuma sekedar itu. Jadi sebelum kamu udah mikir juga bahwa oke, kalau saya ngerekrut X dengan posisi X, biasanya ini tenaga ahli gitu ya, dengan tenaga ahli kayak gini, dengan perusahaan saya segini, kompensasi benefit kita segini, dia bisa bertahan di perusahaan ini berapa lama, nge-maintainnya kayak apa, anak ini sukanya gimana, pakai apa saya nge-maintain dia. Jadi biar nggak resign, karena kalau kamu ngerekrut satu kali, habis itu orang yang resign 6 bulan ke depan, ya itu buang, belum juga balik modal gitu ya, kali perusahaan udah gaji, tapi apa aset usaha kamu juga udah lepas. Nah, jadi hanya oh, udah nih kuotanya udah aku udah ngerekrut ya udah selesai. Nah, talent acquisition bahkan mikir sampai ini akan menjadi aset perusahaan nih. Jadi teman-teman ini adalah human assetnya gitu. Jadi teman-teman adalah manusia-manusia ini adalah asetnya dan itu gimana caranya aset ini bertumbuh dan berkembang. Jadi bisa sampai terpikir ke arah sana loh. Kalau seorang apa HR itu ya mulai dari recruiting nanti acquisition sampai nanti developmentnya. Makanya ada kalau sekarang yang populer ada human asset value, nah nanti akan sampai ke arah sana. Jadi kalau yang tadi beginnernya rekrut aja dulu deh gitu, tapi rekrut yang sesuai dengan job desk, terus posisinya pengen apa, sama kapan sih dibutuhkannya. Itu aja dulu. Nanti kalau kesananya udah, wah tadi ternyata kok luas banget, udah itu nanti belajar sambil dilatih. Kurang Ya, lebih dan ya. ada ya. Menarik, 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 menarik Kalina. Jadi memang tadi kalau yang Kalina sebutkan ya, nggak cuma merekrut, bagaimana juga kita bisa memaintain gitu ya, biar si Betul, nggak maintain yang juga. talent yang direkrut ini tidak resign gitu ya setelah direkrut gitu ibaratnya ya. Mm-mm. Oke, 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 oke. Nah, ini pun tadi jadi topik yang menarik juga untuk kita bahas ya tadi Kalina, yaitu soal Mm-mm. perbedaan HR recruitment Betul. dan talent acquisition. Nah, itu tuh jadi secara idenya, secara Mm-mm. konsepnya itu sebenarnya bedanya tuh apa sih? Bedanya acquiring itu ada di maintainingnya. Kalau tadi rekrutmen, nah ini yang ada di layar. Kamu cari kandidat, screening, wawancara, terus kamu ada di manajemen data gitu ya, terus kamu ada di onboarding sampai analisa nih. Nah, kalau acquiring, tadi kamu udah mikir di awal sekali. Makanya kalau ini tugasnya saya nih ya, ada employer brandingnya. Jadi sebelum di awal bahkan belum ada si manpower planning, kamu udah mikir perusahaan saya ini mau di branding kayak apa, biar anak-anak macam apa yang akan tertarik. Jadi
situ ngelola relasi juga nih sama teman-teman stakeholder. Jadi apa sepanjang proses walaupun anaknya nggak diterima, tapi kita memberikan kesan yang sehat, kesan yang baik. Oh, kan kalau Hmm. namanya HR itu hiring ya. Jadi kalau mereka udah keluar, entah itu karena resign, pensiun atau lainnya juga baik. Nah, jadi apa acquiring atau talent acquisition itu sampai mikirnya firing tadi itu kayak gimana nantinya dia. Jadi on to board gitu. Oke, 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 oke. Oh, bahkan sampai ke employer branding pun juga harus dipikirkan ya, Kalina ya. Itu pasti Mm-mm. employer branding tuh maksudnya bikin konten-konten gitu atau gimana Kalina maksudnya employer branding ini? Kita mengenalkan value-nya perusahaan itu kayak apa sih gitu. Termasuk dalam kalau mengkomunikasikannya memang caranya ada yang dengan konten gitu ya, ada juga dengan kadang merging atau lain-lain. Jadi itu juga termasuk PR-nya gitu. Bahkan sampai apa penyebaran informasi atau kalau ini mah ningkatin follower pun itu PR-nya saya tuh. Itu KPI itu tuh. Ningkatin follower tapi yang followernya satu industri atau memang potensial nanti akan meningkatkan apa branding atau um, valuasinya perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan udah followernya adalah bukan peminat atau terlalu jauh gitu ya, nyasarnya nggak ada relasinya sama sekali, ya berarti tidak terlalu luas nih yang dikenal gitu. Nah, kalau misalkan secara spesifik saya karena industri saya sekarang finance, jadi branding saya ini memang lebih bagusnya adalah di teman-teman atau di industri teman-teman yang berada di industri finance. Nah, itu sudah sesuai. Jadi ada seperti itunya gitu. Mirip-mirip kayak teman-teman marketing online lah gitu. Jadi Wah, oke, 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 semuanya. oke, oke. Jadi kalau kalau ada teman-teman yang, waduh mau ikut HR tapi gak mau marketing online, oh tidak bisa, tidak bisa. Betul, jadi ternyata cukup cukup banyak ya bidang yang harus di ini ya, Kalina yang harus dipahami gitu ya. Mm-mm. Iya, sampai kalau tadi ada Hmm. anak hukum ya belajar namanya ngedrafting kontrak, terus juga tadi apa kalau yang sebel sama matematik, mohon maaf nggak bisa juga, kamu ngitung payroll saya gitu. Di sini pajak juga kadang kita ngitung, cemplung ada lagi, jadi dan lain-lain sampai kalau bisa dibilang tadi IT-nya ngapain? Saya untuk bikin report aja pakai Tableau juga sih gitu. Jadi kita juga belajar untuk apa data analisis ya, data analis gitu, ngambil dari HR-nya, jadi tidak dari HCIS-nya gitu untuk bikin data analisis. Jadi nanti kita menjadi partnernya perusahaan supaya pihak manajemen atau stakeholder yang paling tinggi itu lebih gampang nih buat ngambil keputusan gitu. Jadi nggak Hmm. sekedar cuma admin aja nih, wah kalau itu bisa aja sih itu pilihan kamu juga, tapi kalau lebih kompleks lagi bisa saya ceritain panjang. Wow, 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 wow. Oke, iya. Jadi memang tantangannya juga menarik sekali, apalagi untuk teman-teman yang eh, passionate gitu ya, yang suka sekali berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, apalagi untuk akhirnya karena kan bertemu dengan banyak orang juga ya di interview dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin Iya, iya. ini pun juga tadi jadi ada satu pertanyaan juga yang tadi aku lihat ini cukup menarik juga sih Kalina dan mungkin nanti bisa diluruskan juga oleh Kalina ya. Karena ada beberapa Ya. dari teman saya pun juga yang beranggapan kalau HR rekrutmen itu harus jadi lulusan psikologi karena katanya lulusan psikologi Hmm. itu bisa Hmm. baca pikiran Kalina. Jadi bisa merekrut kandidat yang cocok buat perusahaan karena bisa baca Betul. pikiran gitu Kalina. Nah, itu tuh sebenarnya Hmm. valid gak sih atau gimana Kalina sebenarnya? Kayaknya lebih jago cenayang sama baca tarot ya. Wah, Kalau gitu harusnya waduh. ngakunya di situ ya. Iya ya. Enggak juga sih sebenarnya. Karena itulah ada juga kan jasa pihak ketiga atau konsultan yang khusus memberikan jasa psikotes. Nah, terus akhirnya ngapain kalau ada psikotes? Ada jasa pihak ketiga gitu kan. Komponennya yang tadi masih banyak. Jadi tidak sekedar oke kamu ngerekrut, terus habis itu kamu juga tidak cuma masuk aja kan. Orang tuh udah gitu terus habis masuk apa? Diem kerja gitu aja. Pasti ada yang lain. Dia mau ngapain lagi? Saya mau dong gajinya makin tinggi. Ya udah kalau gajinya makin tinggi diapain? Di develop kan? Di develop, di training. Terus ke arah mana? Trainingnya kayak apa? Yang sesuai atau enggak? Habis itu
kalau udah di training, training ini berharga nggak, berguna nggak sih buat perusahaan? Dinilainya dari apa? Jadi memang HR itu lebih kompleks sih, tidak sekedar dari satu itu aja. Dan kalau misalnya yang tadi kata-kata oh dari jurusan jurusan tertentu saja gitu, biasanya triple three ya tadi ya, psikologi, manajemen atau si hukum, nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga. Kadang malah Hmm. ada yang dari situ banting setir ke tempat lain. Enggak. Jadi tidak ke arah HR-nya, malah ya ada yang, tadi kalau ada yang bilang, oh saya jadi apa tadi, peliput gitu. Ada teman saya jadi konten kreator jadinya. Ya udah. Dan gak ada hubungannya sama psikologi sama sekali apa yang dia bahas gitu. Oh, Oke, 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 oke. Iya, jadi sebetulnya tuh bukan baca pikiran ya, Alina ya, tapi memang ada asesmennya. Seperti itu betul, ya. ada asesmen. Jadi kalian akan jauh lebih diasah untuk apa, memperhatikan bukan gerak-gerik, tapi observasi bahwa oh orang ini seperti ini ya, memahami hal-hal yang tersirat. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang nanti akan kamu akan jauh lebih diasah atau lebih sensitif nih terhadap hal tersebut, karena kamu tugasnya mendeteksi itu di awal gitu. Kamu tugas kamu adalah, tadi kalau di depan ada detektif ya memang itu tugasnya di situ, cari tahu dulu gitu. Jadi pengecualian kalau bagi saya sih, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sangat amat spesifik keilmuan ya. Contoh dokter, finance, terus memang oh, tapi finance-nya sangat-sangat spesifik ya, finance yang benar-benar ada financial modeling atau benar-benar teknikal yang benar-benar rumit kayak teknik-teknik industri, di bawahnya industri itu apalagi elektro lain-lain itu, kayaknya HR itu masih bisa, asal mau aja dan tidak bosan ketemu manusia ya gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Berarti bisa banget ya, Kalina ya. Oke, nah, mungkin ini kalau aku lihat di kolom chat, sebetulnya banyak sekali teman saya semua yang menuliskan pertanyaan, gitu ya. Tapi ini, jadi aku nggak bisa menjawab satu-satu nih teman saya semua, dan mungkin juga sama tim saya juga agak ketangkap gitu ya pertanyaannya. Nah, mungkin dari kakak operator, mungkin bisa, atau kakak admin ya, bisa tolong dikirimkan lagi link slide-nya ke kolom chat ya. Nanti jadi teman saya semua bisa menuliskan gitu pertanyaannya di situ. Jadi nanti kita akan masuk ke suksesi Q&A. Nanti teman saya bisa di sana ya untuk apa namanya, untuk bertanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang teman saya pengen gali lebih jauh kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi pun juga kalau aku lihat sedikit screening dari chat itu ada yang bertanya, berarti administrasi itu wajib ya Kalina? Bisa bisa Excel, bisa Google Workspace itu tuh wajib ya Kalina? Ini wajib mau di posisi apapun. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya mau ngambilnya ya, misal jurusan seni aja gitu ya, atau misalkan ah saya kan DKV, ngapain butuh kayak gitu? Invoice kamu mau ditaruh di mana? Gak bisa. Terus berantakan itu udah, kalau nggak bisa diatur kayak gitu udah berceceran, nggak bisa ditagih. Dan sesederhana itu. Jadi sebenarnya administrasi itu wajib sih. Oke, oke, oke. Administrasi itu wajib banget ya karena memang tadi banyak sekali dokumen yang harus di manage gitu ya, harus diatur, banyak sekali dokumennya, data karyawan yang banyak. Apalagi kalau misalnya menjadi HR recruitment di perusahaan yang corporate gitu ya, Kalina, yang perusahaan yang karyawannya tuh bukan ratusan bahkan ribuan gitu ya. Jadi makanya administrasi itu menjadi hal yang penting sekali ya, Betul. Kalina ya. Nah, mungkin kalau bisa kita lihat di layar juga ya di sini ya, Kalina ya, ada hard skill dan ada soft skill nih. Nah, kalau Kalina dari based on pengalamannya Kalina sampai saat ini ya, ketika Kalina coba buat men-screening juga nih junior-junior HR-nya gitu ya yang biasa Kalina coba rekrut gitu. Biasanya apa sih skill yang saat ini tuh banyak junior-junior HR atau calon-calon HR yang masih belum terlalu difokuskan gitu, kayak belum terlalu menguasai gitu skill itu. Padahal skill itu tuh sebetulnya penting Kalina untuk menjadi HR, terutama di HR recruiter ini ya. Oke, pertama manajemen data. Jadi data Hmm. itu eh, tidak sebecanda itu ya. Data itu sangat berpengaruh, apalagi kalau nanti udah report itu, tolong rapih banget deh, tolong yang rapih gitu. Adanya magang pun itu karena adanya teman-teman yang sudah keteteran tidak bisa ngerapin data biasanya. Jadi itu nomor satu, itu udah manajemen data, administrasi itu udah back to back, itu pasti akan butuh. Kalau soft skill, ini di saya sih di komunikasi ya. Itu komunikasi itu fatal sih kalau nggak bisa, dan itu bukan cuman sekedar
kamu komunikasi ke temen, ke atasan, ke bawahan itu stylenya beda-beda. Jadi yang paling jago di situ udah deh nanti bisa dibilang jalannya mulus ya. Kalau udah jago di sana lah, jago ngomong, jago bernego gitu-gitu. Nah itu udah bakal jadi nilai tambah sih. Halo? Oh, Oh, suaranya kecil kah? Hmm. iya. Oh, tapi sekarang udah besar kali, karena udah Oh, oke, oke. didekatkan ya mikrofonnya. Oke, Oh, oke, oke. aman. Oke, sip. Oke. Kurang lebih sih di Oke. area communication sih. Komunikasi skill, komunikasi efektif dan aktif ya. Jadi bukan yang komunikasi satu arah aja. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, di sini pun berarti tadi ya untuk teman saya semua yang, wah saya mau jadi HR, tapi kalau nggak megang adminnya boleh nggak? Nah, ternyata nggak bisa teman saya semua bahwa admin itu menjadi penting. Apalagi tadi, jadi adminnya tuh bukan hanya soal teman-teman bagaimana menginput data aja ya. Tapi skill administrasinya itu ini akan menjadi penting sekali ketika teman saya semua harus membuat report gitu ya ke manajemen. Kan manajemen perlu mengambil keputusan ya. Nah, keputusan itu dari report teman-teman. Makanya skill admin dan manajemen data ini menjadi penting lagi. Nah, tadi juga Kalina sempat menjelaskan ya soal komunikasi efektif gitu ya. Jadi bukan yang ngomongnya tuh mendayu-dayu gitu ya, ngomongnya tuh kayak bahasanya tuh Wah, bahasa-bahasa Inggris yang wah gitu, bukan wah, soal itu berarti ya which Kalina is ya. which is literally gitu, bukan, bukan. Tapi, tapi bisa menyesuaikan dengan teman bicaranya. Nanti kayak apa ya? Hmm. Oh, kayak gini. Nanti tipe tahu tadi ada teman-teman yang memang jurusannya teknik, kamu jadi HR di lapangan. Kalau HR di lapangan saya ngomongnya nggak gini. Tiba-tiba udah pakai bahasa daerahnya sana aja bisa itu kayak gitu. Jadi apa ad- sangat adaptif lah gitu. Oke, oke, oke. Wow, 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 menarik sekali ya. Jadi gitu ya teman saya semua bahwa sebetulnya ini mungkin teman saya semua bisa screen apa capture juga, bisa foto biar ini jadi pengingat ke teman saya semua bahwa menjadi HR itu memang perlu banyak sekali nih skill yang dikuasai gitu ya, dari hard skillnya sampai soft skillnya gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin ini kita masuk juga ke hal yang cukup menarik perhatian juga tadi dari awal kita memulai acara ini sampai sekarang ya, Kalina, yaitu soal jenjang karir. Yang mana jenjang karir ini pasti Hmm, kaitannya dengan gaji gitu ya, Kalina, karena dari tadi banyak yang menanyakan soal itu dan banyak berpendapat soal gitu juga gitu. Kalau secara jenjang karir gitu ya, karir path-nya mungkin kan karir path Kalina itu salah satu contohnya ya Kalina ya untuk iya. ibaratnya memulai dari awal sampai ke talent acquisition. Tapi kalau selain dari itu tuh biasanya jalur karirnya tuh kayak gimana sih Kalina? Em, Sebenarnya paling dasar itu bisa dari admin ya. Jadi paling bawah itu admin. Ada pelaksana lah kalau kita apa bahasanya di BUMN atau lain-lain gitu. Itu bisa dari level pelaksana. Setelah itu naik ke apa staffing, junior staffing, habis itu senior, super atau supervisor, terus asmen, dari asmen habis itu manager, terus naik lagi ke senior manager, GM, nanti dari general manager atau bahkan langsung ke apa kepala divisi gitu ya, atau nanti ada saya nggak tahu di sini kayaknya udah mulai ada ya namanya CHRO, jadi Chief Human Resource Operation, jadi CHRO tuh direksi gitu, jadi bisa sampai segitu sih, Hmm, uh, oke, oke, oke. Wah, menarik sekali ya. bisa. Dan kalau kita lihat di layar yang ada di sini ya, Kalina ya, Iya, ternyata untuk menjadi HR recruiter gitu ya, atau mungkin HR spesial, atau mungkin kalau bahasa Kalina tadi talent acquisition juga ya, itu ternyata bisa dimulai dari admin HR Kalina. bisa. Eh, Bukan lagi-lagi, saya bukan tukang jualan juga. Kalau jualan mah yang tadi aja saya Mbak Mbak Lina yang satu lagi. Saya mendidik teman-teman saya. Jadi saya mendidik teman-teman saya di bawah saya itu ada yang level admin. Jadi di perusahaan sebelumnya lagi-lagi saya bawa beberapa perusahaan di yang tambang dan yang migas itu teman-teman banyak yang diawali dari level admin, admin site nyebutnya GA. Terus sekarang pun yang lagi di perusahaan sekarang ada teman-teman yang dari admin training. Nah itu udah mulai naik nih, udah jadi junior manager kemarin ya gitu. Jadi sebenarnya bisa. Dan saya membuktikan bukan buat saya sendiri ya. Sebelum ke Indonesia udah uji coba dulu nih di lapangan, baru makanya berani ngajar sini. Alah gitu. Wow, 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 oke, 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 oke. Nah, ini ya, jadi tadi ya teman saya semua, kalau yang merasa gitu ya, ingin menjadi HR
tapi masih bingung mulai dari mana, sebetulnya bisa belajar di Talensia. Nah, nanti mungkin juga kalau teman-teman semua misalnya gitu ya daftar di kursus sampai dapat kerja, terus ambil jurusan HR, mungkin akan ketemu Kalina lagi nanti di kelas gitu Bisa, ya. bisa jadi. Kayaknya akan Bisa ketemu jadi. sih. Oke. Nah, itu ya teman saya semua. Jadi, eh, memang kalau kita lihat di sini salah satu jalan gitu ya, step awal yang bisa teman saya ambil jika teman saya tertarik gitu untuk jadi HR recruitment itu bisa dari admin HR. Kayak gitu. Nah, nanti biasanya kalau kita lihat di gambar ini, teman saya semua bisa sebetulnya dari admin HR kalau merasa, oh, saya awalnya pengen HR recruiter, tapi setelah saya menjalani jadi admin HR, saya mau yang lain. Nah, itu juga bisa teman saya semua. Dan ini adalah langkah awal nih yang bisa teman saya ambil, langkah konkret awal yang bisa diambil. Dan mungkin kalau tadi tertarik ya pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh, sebenarnya tuh mekanismenya di kursus talent saya tuh kayak gimana, apa aja yang dipelajari, kelasnya gimana, siapa aja mentornya, termasuk teman saya juga sudah bertemu ya, subject matter expert kita gitu ya, di sini Kalina gitu ya. Nah, itu teman saya semua bisa tanya aja gitu ya. Apa namanya, bisa tanya aja langsung ke WhatsApp-nya Talensia. Nanti linknya akan dikirim di chat. Oh, nanti teman saya semua sesimpel bisa buka Instagramnya Talensia ya. Oke. eh Mungkin bisa next, kakak operator. Sebentar ya. Oke, oh iya tadi yang soal slide ya teman saya semua. Setelah ini kita akan masuk ke sesi slide gitu ya. Jadi teman saya semua yang tadi sudah mengirimkan nih pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, ini baru ada 19 nih sebenarnya. Tapi teman saya semua silakan kalau misalnya masih ada yang mau menambah pertanyaan gitu ya, silakan bisa langsung aja di sini. Nah, oke. Oh iya, di sini ada pertanyaan juga di sini nih. Setelah mendengar pembahasan HR rekrutmen tadi, dari 1 sampai 5, seberapa besar sih kamu tertarik dengan bidang ini? Dari 1 sampai 5, seberapa tertarik teman Asia? 5 Kak, 5, 5, 5. Waduh, 5, 4. Ya, ada 4 ya. 5, 4, 5, 5, 3, 5, 5. Wow, 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 wow. 6, wah. Bahkan ada yang sampai 6 kali. Nah, itu lewat, ini berarti Hmm, motivasinya sangat tinggi sekali ya menjadi HR recruiter ya. soalnya ada yang versi Oke. nomadennya loh. Salah, jual. Ya, ada yang bisa jadi Uh. technical recruiter tapi WFA, jadi bisa di mana aja. Saya termasuk saya yang sedang sambil ini jalan. Sebenarnya saya lagi kerja juga, tapi di HP. Oh, oh gitu. Wow, Bisa, wow, wow. Oke, bisa. oke, oke. Karena toolsnya Berarti rekruter itu nggak harus offline juga ya Kalina ya, enggak, bisa enggak. online juga ya? Hybrid malah. Tahun kemarin kayaknya pas saya lagi ngajar di tim saya, posisi saya tidak di Indonesia tuh. Bisa tuh, nggak masalah. Oh, wow, wow, menarik sekali ya. Bahkan ada potensi bisa keluar negeri juga nih teman saya semua. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi yang tadi nih motivasinya bahkan sampai 6 motivasinya untuk menjadi HR recruiter. Mantap sekali. Terima kasih antusiasnya teman saya semua. Dan tadi ya salah satu langkah awal yang bisa teman saya ambil kalau menjadi HR recruiter itu menjadi admin HR dan di Talensia ada nih kursusnya. Jadi boleh banget teman saya semua kalau mau belajar jadi HR, mulai berkarir di bidang HR bisa dimulai lewat kursus di Talensia ya. Nah, itu nanti teman saya semua bisa chat aja nanti ke WhatsApp, nanti akan dikirimkan informasi lebih detailnya ya. Nah, berikutnya nih, ada pertanyaan lagi. Apa yang menjadi tantangan terbesar kamu untuk memulai karir di bidang HR rekrutmen? Kira-kira, oke, kursusnya bisa online nggak ya, Kak? Oh, sebenarnya kursusnya tuh online ini. Full online temannya saya semua. Jadi selama 3 bulan itu temannya saya full online kursusnya. Jadi untuk yang ada kegiatan lain, tenang aja ini tidak akan bentrok karena kegiatannya semuanya malam. Jadi kalau ada yang kegiatan di pagi, siang, sore, atau di work hours gitu ya, di jam kerja itu aman. Jam kuliah itu aman, masih bisa ikut programnya. Oke, apa yang menjadi tantangan? Harus punya pengalaman yang relevan. Kualifikasinya, Kak, memastikan kandidat yang dipilih itu apakah tepat atau tidak. Kurang kemampuan di bidang itu. Dan belum banyak pengalaman. Oke. Kurangnya skill dan pengalaman. Oke, ini sudah ada beberapa yang menyebutkan kurang skill dan pengalaman. Pengalaman dan alat yang digunakannya. Memang biasa dari rekrutmennya yang ada psiko. Tapi kadang kesulitan karena operasi HRIS rekrutmen. Oke, oh itu sangat teknis ya ke toolsnya ya.
pengalaman masih kurang, pengalaman masih kurang. Oke. Nah, tapi kalau mungkin kalau dari Kalina, aku jadi penasaran juga sih. Kalau Ya. dari Kalina, dulu waktu membangun karir nih di bidang HR, apa sih tantangan yang eh, apa ya ibaratnya yang menjadi highlightnya gitu, Hmm. yang selama ini mungkin Kalina rasakan juga gitu. Oke. Ini tadi ada yang satu yang paling mendekati ya sebenarnya. Itu Hmm. adalah speknya. Jadi spek dari eh, tahun yang pengen direkrut. Itu kayak apa? Oh Hmm. ternyata minusnya adalah walaupun saya di psychology ya tadi, saya ini nggak tahu bisnisnya. Saya pertama itu, oh oke, mana ini? Mana? Halo, halo. Nah, suaranya Hmm. sudah terdengar. Aman, Nah, jadi Kalina, yang aman. pertama, oke. Jadi pertama saya itu tidak paham bisnisnya kayak apa. Jadi waktu itu pertama saya di bisnis apa manufaktur otomotif, saya di Yamaha. Oh ternyata Yamaha tuh butuh orang yang karakteristiknya seperti X. Value-nya perusahaan tuh kayak gini. Namanya mesin itu bikinnya kayak gini, orangnya mesti kayak gini. Jadi yang perlu diketahui adalah kalau tadi dibilang ini speknya kayak apa ya, saya mestinya belajar tentang bisnisnya dulu. Baru nanti setelah itu, oh kalau bisnis yang gini, orangnya kayak gini nih, baru tuh bisa jadi terlihat di CV-nya. Jadi kalau tadi ada yang bilang, oh saya belum bisa alat tesnya nih atau lain-lain, bahkan ada yang nggak pakai alat tes yang ada di psikologi loh. Jadi apa perusahaan saya sebut merek tadi ya karena saya di Yamaha itu punya toolsnya sendiri dan itu tidak berbentuk psikotes. Jadi mereka bentuknya fisikal ya karena banyak sekali apa teman-teman operator yang pakai alat justru lebih ke kinestetiknya tuh yang dicari. Jadi bikin sendiri. Oh, ternyata berbeda ya gitu. Jadi nanti akan terasa perbedaannya adalah teman-teman ngerti dulu bisnisnya apa. Itu biasanya pertanyaan interview pertama tuh. Kamu perusahaan ini tentang apa gitu atau kamu tahu perusahaan ini sebagai apa? Kamu kenapa ngelamar di sini? Nah, di pertanyaan-pertanyaan interview yang seperti itu sebenarnya itu nanti akan berpengaruh ternyata. Itu. Itu sih yang paling awal banget ya. Nanti sisanya itu bisa ikut soalnya. Oke, 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 oke. Nah, ini pun eh tadi ada satu pertanyaan yang menurutku cukup menarik juga sih Kang Ina. Kan mungkin untuk orang-orang yang dari awal kuliah itu tidak pernah berniat menjadi HR, terus baru di tengah perjalanan baru oh ternyata ada bidang HR, wah ternyata saya tertarik gitu. Tapi secara hatinya tuh belum terlalu mantap tuh Kalina untuk menjadi HR. Nah, kira-kira waktu dulu kita ketika awal Kalina gitu ya, gimana sih apa-apa mungkin tips yang bisa Kalina berikan juga untuk manusia yang saat ini masih butuh Mm-mm. memantapkan hati untuk terjun di bidang Hmm, HR gitu. tanya dulu sih di awal kenapa, minatnya apa gitu Hmm. ya. Minatnya kenapa, pengen apa, terus kalau misalnya pahitinnya adalah terus saya butuh duit, wah itu nggak akan tahan lama. Asli deh. Kalau UUD, ujungnya duit tidak, nanti passionnya akan berubah lagi gitu. Jadi karena kamu sudah lulus nih, tadi kan katanya ada yang ngomong di awal, ah saya jurusannya belum cocok nih sama pengen karir. Nah sekarang ini karirnya pengen ini nih gitu. Mantapin dulu kenapa sih milih yang ini gitu. Apakah kamu berpikir bahwa soalnya paling gampang? Ya udah kalau paling gampang jalanin gitu. Kalau merasa itu paling mudah ya. Jadi sebenarnya lihat dulu minat sama kalau sudah memilih ini sanggup resikonya nggak? Sanggup tanggung jawab buat ngambil keputusan itu nggak? Gitu bahwa kalau tadi ada yang bilang oh ini tuh banyak banget yang perlu dipelajari ya oke. Tapi sanggup nggak? Kalau udah sanggup ya mantapkan di situ. Dan dipecah jadi kecil-kecil aja jangan terlalu hap semuanya sekaligus gitu ya. Jadi nanti akan terasa berat gitu. Sementara kalau dari yang oke kita mulai dari A, B, C yang paling mudah dulu untuk diselesaikan sih bisa. Hmm. Oh, oke, 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 oke. Ini layarnya kemana nih? Oke. Iya, iya, iya. Oke. Berarti itu ya Kalina bahwa kita memang harus lihat dulu kenapa motivasinya. Tadi kalau kata Kalina ini, ya aku akan mengutip ini sih menarik sih. UUD. Eh, ujung-ujungnya duit. Kalau yang ujung, bukan berarti uang itu tidak penting ya teman saya semua. Tapi kalau teman saya semua di awal membangun karir gitu ya maksudnya, menitik beratkan motivasinya ke UUD, ujung-ujungnya duit, itu akan sulit bisa sustain gitu ya ibaratnya. Jadi coba dilihat gitu ya ibaratnya, apa sih motivasi yang lebih deep, lebih dalam gitu, lebih mendasar gitu dibandingkan UUD, uang tadi gitu ya. Nah coba dilihat. Dan tadi kalau Kalina mention juga soal resiko ya, bahwa setiap pilihan sebenarnya nggak cuma
soal HR aja ya kalinya ya bos, setiap Hmm, eh, semua pilihan judul karir yang semuanya. dipilih itu pasti ada resikonya ya. Tinggal gimana kita apakah siap atau enggak nih buat menanggung resikonya kan ya. Oke, dan yang terpenting lagi mungkin yang kalau aku lihat sini itu tentang bagaimana juga kita perlu Kenal. kenal sebenarnya sama diri sendiri ya Kalina ya. Iya, itu dulu. Itu nomor satu. Mau ngapain, tapi eh terus nggak taunya ternyata ikut-ikutan. Wah, udah. Itu mah sama kayak apa ya? Kalau yang sekarang lagi populer bilang apa? Oh iya, oh mau tiba-tiba nikah. Ikut-ikutan aja gitu karena kata orang Allah. Walah. Oke, nah itu buat yang ikut-ikutan juga ya teman saya semua. Jadi lebih direkomendasikan untuk oh ya buat FOMO tuh bener. Nah, jadi buat yang teman-teman FOMO, please ikutin dulu sebenarnya kenalan diri sama diri sendiri dulu kayak gimana gitu ya. Nah memang kalau di Thailandnesia sendiri ya teman saya semua, ada dua cara nih. Kalau teman-teman pengen kenal lebih jauh sama diri sendiri, diri teman-teman di Thailandnesia itu ada dua. Pertama, teman saya semua bisa mencoba tes minat bakat di Thailandnesia gratis di websitenya Thailandnesia. Nanti setelah ini mungkin teman saya semua bisa ya coba langsung berkunjung aja ke website Thailandnesia. Itu ada di atas itu pilihan tes minat bakat. Nah, nanti di situ ada serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Dan nanti di situ akan kelihatan tuh minat teman-teman tuh apa, gaya kerja teman-teman tuh seperti apa. Nah, itu kan akan sedikit membantu teman-teman untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam lagi. Nah, kalau dirasa misalnya masih kurang, aduh, tes aja nggak cukup kak, aku butuh konsultasi gitu ibaratnya. Nah, teman kita semua itu bisa juga daftar di kursus sampai dapat kerja tadi. Karena kalau di kursus sampai dapat kerja, itu teman saya semua akan didampingi oleh mentor. Dari awal program ini ada satu mentor nih yang akan mendampingi teman saya semua dari awal sampai akhir. Jadi 9 bulan ini didampingi sama satu mentor ini. Yang artinya mentornya itu kenal perjalanan teman-teman. Jadi nggak cuma kayak memberikan saran-saran tapi nggak kenal teman-teman gitu. Jadi ini kenal sama teman-teman dan diberikan saran sesuai perjalanannya teman-teman dan sesuai kebutuhannya teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tertarik gitu ya teman saya semua, pengen kenal lebih jauh sama diri teman-teman, plus juga tadi dibimbing langsung, bisa juga nih daftar di kursus sampai dapat kerja karena ada mentor yang akan mendampingi teman-teman dari awal sampai akhir selama 9 bulan. Bahkan ini jarang-jarang loh ada tempat kursus gitu ya yang mendedikasikan satu mentor untuk Indonesia semua. Menarik sekali ya. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini juga mungkin menjadi pertanyaan juga untuk dari teman-teman ya, Kalina, tentang mempelajari skills yang harus dimulai untuk bidang HR recruitment. Mm-mm. Kira-kira dari Kalina sendiri ada tips-tips tertentu nggak ya, Kak, untuk ibaratnya tuh belajar, mulai belajar gitu, Mm. Kak, menjadi HR recruitment ini? Oh, nomor satu sih nggak usah ngerasa pinter. Oke. Anggap saja kamu tidak berilmu apapun, walaupun udah kuliah, udah punya pengalaman, pengalaman dan pengalaman ya. Eh, itu kalau udah punya apapun itu anggap aja gelas kosong sih. Soalnya em, begitu nanti merasa udah ada isi, saya yakin ada nolak buat dapat ilmu ya gitu. Shifting mindsetnya di situ dulu. Jadi merasa bahwa itu gelasnya kosong. Nanti setelah itu bahwa terima aja dulu. Oh di sini. Nah, saya yakin teman-teman punya ilmu-ilmu tertentu dan nanti akan ditambahkan ilmu lainnya. Kamu kalau misalnya pakai konsep gelas kosong itu nanti bisa dikombin malah.